Halo teman-teman, salam kenal, salam jumpa bersama saya Muhammad Subhan Asibadu, dosen program studi ilmu farmasi, Fakultas Kedokteran Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara membuat alat restrainer mencit sederhana dan kanula mencit. Untuk pembuatan alat restrainer mencit sederhana, alat-alat yang kita butuhkan adalah: pertama, tabung Falcon atau biasa juga disebut tabung sentrifuge. Kedua, alat solder listrik. Ketiga, gunting. Dan yang keempat, penggaris. Tabung Falcon yang kita gunakan adalah tabung Falcon dengan bahan plastik dengan ukuran kurang lebih 50 ml dan diameter mulut tabung kurang lebih 2,7 cm. Kita menggunakan tabung Falcon ukuran 50 ml karena ini seukuran dengan tubuh mencit sehingga mencit bisa dengan mudah masuk ke dalam tabung. Langkah pertama, kita akan membuat tanda pada setiap sisi tabung dengan menggunakan spidol sehingga memudahkan kita saat membuat lubang ventilasi udara untuk mencit. Tidak lupa juga, kita membuat tanda pada tutup tabung sebagai tempat atau jalur keluarnya ekor mencit yang akan diberi perlakuan. Langkah selanjutnya, kita membuat lubang dari setiap tanda yang telah kita buat sebelumnya dengan menggunakan solder listrik yang telah kita panasi. Tidak ada ketentuan berapa banyak jumlah lubang yang dibuat, cukup menyesuaikan saja sesuai dengan keinginan. Yang penting, kita memperhitungkan bahwa mencit bisa bernapas dengan mudah selama berada di dalam alat restrainer. Setelah selesai, jangan lupa untuk merapikan hasil kerjaan kita dengan menggunakan gunting. Dan pastikan bahwa tidak ada lagi sisa pembakaran solder yang masih melekat pada setiap lubang agar tidak mengganggu, khususnya untuk menghindari risiko yang bisa melukai mencit nantinya. Dan alat restrainer yang kita buat akan menjadi lebih estetik. Alat restrainer sederhana yang kita buat telah selesai. Nantinya, kita sudah bisa menggunakan alat restrainer ini sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk setiap perlakuan pada bagian ekor mencit. Yang perlu teman-teman ingat, agar alat ini bisa bekerja secara optimal, teman-teman bisa menggunakan selotip untuk menghambat atau mengunci pergerakan alat pada saat digunakan, khususnya akibat pergerakan yang ditimbulkan oleh mencit selama berada di dalam tabung. Alat-alat yang digunakan adalah spoid ukuran 3 ml dan spoid ukuran 1 ml. Untuk spoid ukuran 3 ml, yang kita butuhkan hanyalah bagian jarum spoidnya saja. Jarum spoid 3 ml inilah yang akan kita gunakan dalam membuat kanula. Sebab jarum ukuran 3 ml sifatnya lebih lentur dibandingkan spoid ukuran lainnya seperti ukuran 5 ml ataupun ukuran 10 ml, sehingga akan sangat mudah dalam membengkokkannya. Sedangkan spoid 1 ml adalah yang akan kita gunakan sebagai spoid perlakuan pemberian oral sesuai dengan standar rata-rata volume pemberian oral mencit, yaitu kurang lebih 1 ml. Alat yang lain yaitu lampu spiritus atau bunsen, timah solder sebagai bahan utama pembuatan kanula. Selanjutnya ada latang, gunting, dan gagang sendok sebagai alat cetakan timah yang akan diletakkan pada jarum spoid. Cara membuat cetakan timah dari gagang sendok ini cukuplah mudah. Cukup dengan membengkokkan bagian kepala sendok dengan menggunakan tang dan membengkokkan sisi kanan serta sisi kiri gagang sendok seperti yang terlihat pada video ini. Penggunaan gagang sendok sebagai alat cetakan timah ini menurut saya lebih memudahkan dibandingkan menggunakan solder listrik karena faktor sulitnya timah solder untuk melekat pada jarum spoid. Selanjutnya adalah kertas amplas. Sebaiknya teman-teman menggunakan beberapa jenis kertas amplas, mulai dari yang paling kasar sampai dengan ukuran yang paling halus. Ini untuk memberikan hasil yang terbaik pada proses bentukan kanula kita. Dalam video ini saya menggunakan 3 jenis kertas amplas, yaitu kertas amplas ukuran 150, ukuran 240, dan yang paling halus yaitu ukuran 400. Adapun cara kerja pembuatan kanula mencit ini, pertama-tama kita nyalakan dulu lampu bunsen dan kita langsung melelehkan timah solder di atas cetakan dengan api.
Timah solder yang diambil secukupnya saja agar timah tidak terlalu tebal sehingga tidak menyulitkan dan memakan waktu pada saat proses pengamplasan nanti. Yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan melekatkan timah pada spoit saat timah baru saja meleleh di atas api, sebab timah baru akan bisa melekat pada jarum spoit saat timah sudah mulai memadat, yang ditandai saat suhu timah sudah turun. Setelah timah melekat pada jarum spoit, diamkan dulu beberapa saat hingga timah benar-benar sudah memadat dan melekat kuat pada jarum. Selanjutnya, kanula yang telah jadi bisa langsung kita amplas dengan menggunakan variasi amplas dengan berbagai ukuran yang sesuai kebutuhan kita hingga kita mendapatkan kanula dengan kualitas terbaik. Setelahnya, kita tinggal membengkokkan jarum spoit hingga melengkung dengan tetap memperhatikan bahwa kanula bisa dengan mudah masuk ke dalam lambung mencit. Kanula yang baik adalah kanula dengan ukuran kanula yang bulat atau ukuran timah yang bulat, tidak tajam, halus, dan bisa masuk ke dalam lambung mencit tanpa kendala saat diberi perlakuan oral, dan mencit masih tetap hidup saat telah diberi perlakuan. Teman-teman juga bisa kembali mengamplas jarum kanula bila dirasa perlu hingga teman-teman yakin bahwa kanula yang teman-teman buat sudah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Pada kegiatan uji coba alat restrainer sederhana dan uji coba kanula mencit ini, alat-alat yang kita butuhkan adalah alat restrainer dari tabung Falcon yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kanula mencit yang juga telah kita buat dan telah saya lakukan proses penghalusan lagi dengan amplas hingga tampak seperti yang ada pada video. Untuk uji coba alat restrainer ini, seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita bisa menggunakan selotip untuk mengunci pergerakan tabung. Hal ini juga untuk lebih memastikan bahwa mencit bisa dengan mudah kita masukkan ke dalam restrainer. Semakin banyak lapisan selotip yang kita gunakan, maka akan semakin kuat juga alat restrainer kita melekat tanpa pergerakan sedikit pun selama proses perlakuan. Saat kita memasukkan mencit ke dalam alat restrainer dan ukuran alat restrainer masih terlihat longgar dan masih memungkinkan mencit untuk bergerak bebas, maka kita bisa memodifikasi alat kita dengan menggunakan penahan sesuai kebutuhan. Yang intinya adalah penahan tersebut bisa bekerja maksimal menahan pergerakan mencit selama berada di dalam tabung. Dalam video ini, saya menggunakan kapas, karena selain sifatnya yang lembut dan halus, juga bisa tetap memberi kenyamanan kepada mencit. Pada percobaan kali ini, saya akan memberi perlakuan, yaitu mengukur kadar gula darah mencit dengan menggunakan alat glukometer, dengan mengambil darah pada ekor mencit dengan menggunakan jarum lancet atau gunting. Sebelum kita memberi perlakuan, kita pastikan dulu, dan teman-teman juga bisa lihat pada video bahwa alat restrainer ini sudah benar-benar mampu menghandle atau menahan pergerakan mencit, sehingga kita benar-benar akan mudah melakukan uji coba dan alat restrainer kita berfungsi dengan baik. Pada saat kita akan mengambil darah pada ekor mencit, kita tetap harus memperhatikan kenyamanan dan jangan sampai menyiksa mencit. Apabila pada saat pengambilan darah dengan menggunakan jarum lancet tidak berhasil untuk mendapatkan sejumlah volume darah tertentu, maka kita bisa beralih dengan menggunakan gunting bedah, seperti yang saya gunakan pada video ini. Fokus kita di sini adalah pada alat restrainer yang telah kita buat. Apakah selalu bisa menghandle hewan coba kita hingga kita selesai melakukan percobaan dan perlakuan kepada hewan coba kita atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba alat kanula mencit dengan tetap menggunakan hewan percobaan yang sama. Pada uji coba kali ini, saya akan menggunakan Aquades untuk perlakuan oral sebanyak 0,5 ml saja, karena fokus kita adalah kembali pada keberhasilan penggunaan alat yang telah kita buat.
Untuk proses pemberian oral mencit, kita tetap mengacu kepada cara atau aturan dan kode etik penanganan hewan percobaan di laboratorium untuk menghargai hewan coba kita. Dalam pemberian oral, kita harus memastikan jarum kanula kita masuk sepenuhnya ke dalam lambung mencit agar seluruh volume cairan oral kita juga masuk seluruhnya tanpa ada yang terbuang. Uji coba juga bisa kita lakukan pada aquades yang kita tampung dalam gelas kimia dengan melihat apakah terjadi sumbatan atau tidak pada saat kita mengambil dan mengeluarkan cairan pada spoid dan mulut kanula. Tidak tersumbatnya mulut kanula dan hewan coba kita masih dalam keadaan hidup dan tidak tampak adanya gejala stres atau gangguan menyimpang lainnya, menandakan bahwa kanula yang kita buat bekerja dengan baik dan telah sesuai dengan standar kualitas kanula untuk hewan percobaan. Demikianlah rangkaian proses pembuatan dan uji coba alat restrainer mencit sederhana dan kanula mencit. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih karena telah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.